12 November 1991 adalah peristiwa berdarah yang masih terus terekam dalam memori kelam masyarakat Timor Leste. Hari itu, sekitar lebih dari 250 pengunjuk rasa pro kemerdekaan Timor Leste ditembak secara brutal di area pemakaman Santa Cruz, Dili. Saat itu, Timor Leste sedang berada di bawah pendudukan Indonesia. Peristiwa berdarah ini kemudian diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur kala itu. Pada bulan Oktober 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Para mahasiswa telah bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini. Namun rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas rencana kehadiran Jill Joliffe sebagai anggota delegasi itu. Joliffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fratelli. Pembatalan ini kemudian menyulut kekecewaan masyarakat pro kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timor Timur. Kekecewaan ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa pro kemerdekaan Timor Leste. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis dan kemudian memancing mereka untuk ribut. Para pemuda Timor Leste pun terpancing dan terjadi perkelahian malam itu juga. Pagi harinya, tanggal 28 Oktober 1991, jasad aktivis pro kemerdekaan Sebastião Gomes ditemukan tergeletak di dekat gereja Motael. Sedangkan Afonso Henriques dari kelompok pro integrasi pun ditemukan tewas di hari yang sama. Situasi pun semakin memanas dari konfrontasi antara aktivis pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan. 2 minggu sesudahnya, pagi hari tanggal 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomes di gereja Motael Dili. Misa tersebut dihadiri oleh ribuan umat Katolik Timor Leste. Saat misa selesai pukul 7 pagi, sekitar 500 orang keluar dari gereja sambil membentangkan spanduk bergambar pemimpin pro kemerdekaan Timor Leste, Xanana Gusmao. Mereka terus meneriakan Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste sembari berjalan. Para pengunjuk rasa terus berjalan hingga sekitar 4 km menuju pemakaman umum Santa Cruz, tempat Gomes dimakamkan. Sesampainya di pemakaman, tentara Indonesia sudah bersiaga di sana yang terdiri dari pasukan Kompi A Brimob, Kompi A dan Kompi D Batalion 303 dan juga Kompi Campuran. Menurut saksi mata, saat itu tentara Indonesia menembaki massa secara brutal dengan berondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Saat itulah kondisi menjadi sangat kacau. Suara sirine dan letusan tembakan terus terdengar di sana. Para demonstran ada yang berlarian dan ada yang berusaha mencari persembunyian di balik nisan-nisan Santa Cruz. Insiden pembantaian Santa Cruz yang terjadi tanggal 12 November 1991 telah menewaskan 50 warga sipil Timor Timur. Selain itu, menurut laporan lain disebutkan ada ratusan orang luka-luka
dan puluhan tewas terkena peluru tentara Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan lebih rinci dan lebih dalam, ada 273 orang tewas dalam insiden pembantaian Santa Cruz. Salah satu korban jiwa adalah warga negara Selandia Baru, Kamal Bamajan, seorang mahasiswa ilmu politik dan aktivis hak asasi manusia yang kuliah di Australia. Pembantaian ini juga disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat, Amy Goodman dan Alan Nairin, dan direkam oleh Max Stahl yang diam-diam membuat liputan untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Saat Stahl sedang merekam, Goodman dan Nairin mencoba untuk melindungi warga Timur Timur dengan berdiri di antara mereka dan tentara Indonesia. Beberapa tentara mulai memukuli Goodman. Nairin juga dipukuli dengan senapan saat mencoba melindungi Goodman, dan tengkoraknya retak. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada Saskia Koenberg, wartawan Belanda, untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan penggeledahan terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video ini ditayangkan dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor di ITV di Britania pada bulan Januari 1992. Videonya juga tayang di beberapa dokumenter terkini. Rekaman Stahl ditambah kesaksian Nairin, Goodman, dan rekan-rekan sejawatnya memicu respons keras di seluruh dunia. Program In Cold Blood: The Massacre of East Timor mendapat anugerah Amnesty International UK Media Awards pada tahun 1992. Pemerintah Indonesia mengklaim insiden ini reaksi spontan atas kekerasan oleh pengunjuk rasa atau kesalahpahaman semata. Sejumlah pihak membantahnya dengan dua alasan utama. Tentara Indonesia berkali-kali terbukti melakukan kekerasan massal di berbagai tempat. Lalu politikus dan perwira Indonesia selalu mengeluarkan pernyataan yang membenarkan tindakan kekerasan ABRI kala itu. Buntut dari peristiwa ini sama dengan militer Indonesia. Pada tahun 1999, Australia sementara memutus hubungan militer akibat kekerasan yang terjadi usai referendum kemerdekaan tahun itu. Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, menyebut peristiwa ini anomali, bukan bagian kebijakan pemerintah Indonesia. Kejadian ini kini diperingati sebagai Hari Pemuda oleh negara Timor Leste yang sudah merdeka. Tragedi 12 November ini dikenang oleh bangsa Timor Leste sebagai salah satu hari yang paling berdarah dalam sejarah mereka, yang memberikan perhatian internasional bagi perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan. Semoga peristiwa sejarah ini memberikan dorongan, menyulut semangat kebersamaan dan patriotisme bagi para pemuda Timor Leste dari generasi ke generasi.